Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Sudah saatnya Puan Maharani menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini kalau ingin PDIP tidak menjadi partai yang eksklusif, partai yang primordialisme, partai yang terlalu ego. PDIP itu butuh figur, sosok yang bisa membaur, yang cair, yang terbuka, yang fleksibel, yang tentu bisa membangun kerjasama kolaborasi dengan kekuatan politik lain. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Dan kali ini saya hadir untuk mereaksi beberapa video yang datangnya dari Partai PDI Perjuangan. Baru-baru ini Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengungkapkan bahwa gagasan mereka dari fraksi PDI Perjuangan untuk kepolisian harus berada di bawah Kemendagri, bukan lagi berdiri sendiri. Hal ini diungkapkannya karena kekecewaan Partai PDI Perjuangan yang menduga adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam memenangkan paslon atau paket tertentu pada pilkada baru-baru ini. Sehingga di beberapa kesempatan Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa kegagalan kader atau kegagalan jagoan dari PDI Perjuangan itu sesungguhnya dikalahkan oleh Parcok atau Partai Coklat, atau boleh dikatakan adalah pihak kepolisian. Hal itu ia duga kuat karena keterlibatan Parcok inilah yang menyebabkan beberapa jagoan dari Partai PDI Perjuangan terpaksa kalah dengan kader di luar PDI Perjuangan yang dalam hal ini dari Kim Plus. Dan di beberapa video lainnya kita akan menyaksikan seorang pengamat politik, juga ekonom, Yusuf Fernandi mengungkapkan bahwa jika PDI Perjuangan ingin eksis, sebaiknya Megawati memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan berdasarkan beberapa analisa, posisi ketum akan sangat baik dan sangat bijak jika diberikan kepada Puan Maharani. Mengapa harus kepada Puan Maharani? Karena sejauh ini yang dilihat bahwa politisi Partai PDI Perjuangan yang jarang dan hampir tidak pernah terdengar menyudutkan atau melakukan penyerangan terhadap mantan Presiden Joko Widodo adalah Puan Maharani. Dan menurut analisa ini, bahwa Puan Maharani dianggap sangat tepat atau elegan dalam memimpin partai yang besar itu. Karena pada kesempatan baru-baru ini, dalam acara hari ulang tahun Golkar yang ke-60, justru dari PDI Perjuangan, Puan pun hadir saat itu. Dan ia terlihat sangat menikmati acara dan juga bisa berdiskusi dengan para politisi dari partai lainnya. Terkesan PDI Perjuangan jika ada di tangan Puan Maharani bakal bisa melakukan rekonsiliasi dengan partai-partai lain di dalam Kim Plus. Dan diduga kuat jika PDI Perjuangan jatuh ke tangan Puan Maharani, maka puncak kejayaan PDI Perjuangan akan kembali diraih. Dan kalau ketumnya adalah Puan Maharani, barangkali ya masing-masing orang berpendapat juga bahwa sekjen yang paling tepat adalah Bambang Pacul. Atau mungkin sahabat sekalian memiliki pandangan yang berbeda, atau pilihan yang lain, atau analisa yang berbeda dari ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya.
Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Kalau menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut dia tapi semua tuh sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu semua hantu sudah diminta. Ya enggak. Tapi dia nggak mau apa. Dan itu memang sifatnya dia, ya terus terang toh. SBY juga dia salam aja nggak mau. Dia cuekan aja. Nah itu memang ya apa boleh buat lah. Kita harus terima. Cuma saya harapkan untuk masa depan, ya toh, supaya PDIP juga tahu tempatnya. Kan saya bilang waktu pertama sama si Rusi atau Kompas, saya bilang ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Ya toh. Tuh. Dan sekarang mudah-mudahan. Tapi kan wajar sombong, Pak. Kita aja nggak berkuasa itu sombong. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan. Itu dia kira. Kan ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira dia betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pemikiran benak kita bilang alamak, yang ini perlu yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Kan silakan dah lo. Gitu toh. Gue bilang sama si Asto juga, babe lu tuh, ibu lu tuh lu, mau lu tertibkan. Sudah saatnya Puan Maharani menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini kalau ingin PDIP tidak menjadi partai yang eksklusif, partai yang primordialisme, partai yang terlalu ego. PDIP itu butuh figur, sosok yang bisa membaur, yang cair, yang terbuka, yang fleksibel, yang tentu bisa membangun kerjasama kolaborasi dengan kekuatan politik lain. Nah sekarang saya melihat Ibu Megawati itu terkungkung, terisolasi. Bahkan dalam sambutannya kemarin ya, statement terakhir Ibu Megawati mengatakan bahwa beliau merasa dibenci oleh semua orang, semua partai, sejagat raya. Beliau mengatakan seperti itu ketika mengomentari undangan dari Partai Golkar. Dan akhirnya siapa yang menggantikan posisi Megawati untuk hadir di hari ulang tahun Partai Golkar adalah putri tercantiknya Puan Maharani. Nah saya melihat Puan Maharani memang sangat-sangat luar biasa. Beliau belajar betul menjadi politisi yang elegan, yang pintar, yang terbuka, profesional, bisa bekerja sama dengan siapapun. Termasuk juga menurut saya sangat-sangat berpengalaman menjadi ketua DPR untuk kedua kalinya. Dan ini tidak gampang, memimpin fraksi-fraksi
yang syarat dengan kepentingan yang berbeda, dengan kekuatan politik yang berbeda, dengan prinsip-prinsip perjuangan politik yang berbeda, Puan Maharani mampu mengakomodir. Nah, ini nilai plusnya dari Puan Maharani. Pernah menjadi ketua DPR dan itu tidak mudah, memimpin sekian banyak kepala orang dengan kepentingan berbeda, keinginan berbeda, visi misi politik yang berbeda. Ini luar biasa. PDIP butuh figur seperti itu kalau ingin keluar dari primordialisme, dari eksklusivisme. Saatnya PDI Perjuangan untuk bisa menjadi partai yang inklusif, partai terbuka, partai yang mudah untuk diajak kerjasama. Kalau saya melihat saat ini, Ibu Megawati sepertinya tersandera dengan sekjennya Hasto Kristianto. Begitu tergantungnya Ibu Megawati terhadap Hasto. Bahkan ya, Ibu Megawati mengatakan seandainya Hasto Kristianto dipanggil KPK atau mungkin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Megawati siap pasang badan akan mendatangi KPK. Luar biasa memang Hasto Kristianto, seolah-olah apa ya, mengikat lahir dan batin sosok ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu tergantungnya sosok Megawati terhadap Hasto. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh. Kalau ingin PDIP tetap menjadi partai yang besar, partai yang disegani, dihormati, dihargai, ya saatnya PDIP bersih-bersih. Saatnya PDIP berubah haluan. Paling tidak tadi merubah mindset, paradigma dari partai yang primordialis, eksklusif, menjadi partai yang inklusif, partai modern, terbuka, dan mudah berkolaborasi, bekerja sama dengan siapapun, termasuk lawan-lawan politiknya. Karena apa? Tidak ada yang namanya kawan politik abadi. Demikian halnya tidak ada yang namanya lawan politik abadi. Yang hanya adalah kepentingan yang abadi. Ingat itu PDIP. Jadi ketika menghadapi pemilu, menghadapi pilkada, menang kalah sudah biasa. Kalau memang PDIP banyak jago-jagonya yang kalah, ya sudah, masih ada kesempatan lagi 5 tahun mendatang. Dan mungkin bagaimana PDIP bisa bekerja sama dengan partai lain. Jangan menyendiri, jangan terisolasi. Saatnya berkolaborasi. Itulah harusnya yang dilakukan oleh PDIP. Maka bersihkanlah orang-orang yang masih berpikir primordialisme. Ya oke lah, PDIP masih memegang prinsip jas merah. Jangan lupakan sejarah, terutama bagaimana perjuangan Bung Karno, Presiden Soekarno. Itu tidak masalah ya. Saya melihat juga pada diri Puan Maharani. Itu luar biasa juga. Nilai-nilai Bung Karno selalu dipegang erat oleh Puan Maharani. Tetapi sekali lagi harus dibawa kepada paradigma kekinian, ke konsep kekinian. Kondisi yang update sekarang seperti apa? Peta politik di Indonesia seperti apa? Nah, itu yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kalau ingin nanti tetap eksis, tetap disegani, dan tetap menjadi partai besar di Indonesia. Nah, saya tertarik nih komentar netizen ketika Puan Maharani menghadiri acara HUT Golkar yang ke-60. Ini banyak sekali komentar positif, komentar yang mengapresiasi kedatangan Puan Maharani sebagai wakil dari PDIP, sekaligus juga beliau adalah Ketua DPR RI. Baiklah, kita lihat ya postingan Puan Maharani di Instagram Puan Maharani. Di sini ada caption yang menarik, postingan dari Puan Maharani ya. Setelah hadir dalam perayaan HUT Golkar ke-60 tahun ya. Merawat partai sampai 60 tahun tentu tidak mudah. Tantangan demi tantangan dan dinamika jatuh bangun untuk mempertahankan eksistensi dan relevansinya pasti sudah dialami. Semoga Partai Golkar sembari take
akun Golkar Indonesia ya, terus berkarya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun ke-60 Partai Golkar. Wow ya, inilah postingan dari Puan Maharani setelah hadir. Di sini tampak Puan Maharani mengunggah postingan foto bertemu dengan Bahlil ya, Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di sini tampak juga ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya, ada juga dari Gerindra, dan di sampingnya ada Puan Maharani, ada Yusuf Kala, ada Bahlil, dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar ya. Oke, saya akan membacakan bagaimana komentar netizen ya terhadap unggahan Puan Maharani di Instagramnya. Ibu Puan bijak sekali seperti Pak Taufik. Bu Puan next ketum atau next presiden. Wow. Jiwa petarung dan mengayomi kuat banget. Di PDIP, idolaku hanya Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung. Sehat selalu, semoga diberikan. Tetap salfok sama Mbak Puan, ikonik banget. Wow, keren ya. Seperti bapaknya, beda banget sama ibunya. Semoga bisa menjadi presiden wanita kedua. Tuh lihat, hai para pendukung, mereka aja pada akrab gini. Masa kita enggak sebagai pendukungnya buat support mereka akrab? Tuh contoh buat para pendukungnya yang sering senggol-senggol nih, lihat di sini pada akrab. Beda pandangan politik boleh, tetapi terpecah belah cuma gara-gara pandangan politik sebaiknya jangan. Selamat ulang tahun Golkar, jadilah seperti PDIP yang punya ideologis kuat. Jadi pengen masuk PDIP kalau lihat Bu Puan pakai baju ini. Semangat, gue membara ingin bangun Indonesia bareng PDIP. Intinya Indonesia itu satukan, jangan terpecah karena beda pendapat itu saja. Politisi PDIP paling loyal Mbak Puan Maharani. Keren banget Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI hebat. Mampu menggalang parpol-parpol untuk bekerja sama membangun RI. Wow, memang luar biasa. Inilah komentar-komentar netizen yang menurut saya sangat-sangat positif. PDIP menjadi partai yang disukai, yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya sudah saatnya PDIP mengganti ketua umumnya. Dan menurut saya PDIP paling pas, paling tepat dipimpin oleh Puan Maharani karena jelas masih Trah Soekarno yang merupakan putri tercinta Megawati Soekarno Putri. Dan saya yakin Puan Maharani mampu membawa PDI Perjuangan menjadi partai yang lebih modern, terbuka, inklusif, dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Dan termasuk juga terhadap musuh-musuh politik dalam ajang pilpres, pileg maupun pilkada untuk bersama-sama membangun Republik Indonesia. Ya, sekian dulu, ini opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Bapak Effendi Simbolon, salah satu kader senior PDI Perjuangan, ya, yang dimana beliau mengutarakan suatu hal yang mewakili perasaan kami. Terima kasih Bapak.
Anda mempunyai kapasitas seorang kader PDI Perjuangan, tapi juga seorang yang cerdas, ya, seorang yang bijaksana, yang dimana walaupun ya partai Anda tidak menyukai Jokowi, ketua umum Anda tidak menyukai Jokowi, tapi Anda tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan Bapak Jokowi hingga bertemu dengan Bapak Jokowi. Karena mau bagaimanapun seorang kader PDI Perjuangan itu tidak harus dengan pemikiran yang sama dengan ketua umumnya, ya. Jadi seperti Bapak Pajo, seperti Bapak Effendi ini, ya, mereka mempunyai cara tersendiri, ya. Mereka walaupun partainya mungkin ada bermasalah dengan Bapak Jokowi, ya, tapi sebagai kader mereka tetap menjaga hubungan silaturahmi. Apa salahnya, ya, kalau PDI Perjuangan kehilangan dua orang ini, ya, diyakini itu akan memperburuk, ya, di dalam intern PDI Perjuangan sendiri. Karena ini orang-orang hebat loh itu. Tapi yang saya dengar sih katanya sih, ya, ini Pak Effendi ini sudah dipecat, ya. Coba nanti komentar aja kalau Bapak Pajul ini, ya, ini udah di atas tanduk, ya, seperti itu. Wah, makin payah ini kayak gini, ya. Masa cuma silaturahmi aja udah dianggap pembelot. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya ya pesan juga ke Bu Mega, bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Ada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah? Halo teman-teman. Ya, jadi tadi kita simak, ya, pernyataan dari Ibu Mega. Beliau menyampaikan bahwa PDI Perjuangan itu nggak kalah-kalah katanya. Coba kita review, ya, sejarah yang terakhir aja lah, yang masih kita ingat, ya. Tahun 99 PDI Perjuangan memang menjadi partai pemenang pemilu, ya, unggul. Kemudian di tahun 2004 pemilu itu dimenangkan oleh Partai Golkar. Setelah itu 2009 pemenang pemilunya adalah Partai Demokrat, gitu, ya. Ya, baru setelah itu 2014, 2019, 2024 memang PDI unggul, ya. Namun teman-teman, coba diperhatikan suara PDI Perjuangan ini sejak unggul di tahun 1999 sampai dengan terakhir 2024 itu turun drastis, kawan-kawan. Gitu. Kalau saya tidak salah, tahun 99 itu PDI Perjuangan meraih suara sampai 39%, ya. Saat itu partai peserta pemilu itu ada 48, kalau saya tidak salah, ya. Gitu. Jadi sampai dengan 2024 suara PDI Perjuangan itu hanya memperoleh suara 17% sekian. Artinya 22% itu hilang suara PDI Perjuangan. Begitu ukurannya, ya. Jadi tidak juga kemudian bisa diukur bahwa PDI Perjuangan itu tangguh dan unggul. Buktinya suaranya turun, gitu. Itu kita bahas suara partai, ya. Di tahun 99 walaupun PDI Perjuangan unggul dengan suara yang fantastis, ya, menurut saya, tapi Bu Mega tidak bisa menjadi presiden. Kenapa? Karena diganjal oleh kakek Amin Rais dengan poros tengahnya yang kemudian memenangkan Gus Dur menjadi presiden, gitu. Baru kemudian Bu Mega dipilih menjadi wakil presidennya, terpilih menjadi wakil presidennya, begitu. Nah, kemudian di tahun 2001 Gus Dur dikhianati, ya, digulingkan dengan poros tengah bersama sekutunya lah, begitu.
Kemudian di tahun 2004 Bu Mega mengikuti kontestasi Pilpres dan kalah dengan Pak SBY. Mengikuti lagi kontestasi Pilpres di tahun 2009, kalah lagi dengan Pak SBY. Baru kemudian karena mungkin menganggap sudah kehilangan pamor, akhirnya Bu Mega mengangkatlah Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019 yang dijagokan oleh PD Perjuangan dan koalisi ya. Sekali lagi keberhasilan Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode di tahun 2014 dan 2019 itu bukan peran tunggal PD Perjuangan, tapi beserta dengan koalisi. Itu. Namun di tahun 2024 ini ya kita lihat ketika kembali PD Perjuangan mengusung calonnya di tahun 2024, apa hasilnya? Tumbang. Jadi apakah ini masih bisa kita katakan tangguh? Silakan netizen berkomentar. Bu Megawati sewot sama Pak Jokowi yang dapat rumah dari pemerintah pasca tugas. Ternyata beliaunya juga kepengen dapat rumah. Jadi kurang ajar. Sopo akune sing gawe ontran-ontran nggih video kayak ngene iki, nggih tulisan kata-kata kayak ngene iki, jangan kurang ajar kuwi. Tapi ada bener kowe, Kang. Lah iya toh, Mbah Megawati wi biyen dadi presiden nyapor ngekne omah bapake sik dhek memerintah sing berkuasa wi nyapa kok ora usul njaluk gekne omah ngono lho. Utawa langsung digekne omah dhewe nggih Pak Karno. Kok saiki lagi bingungi gembredek gemberah karepe dhewe arep usul arep ngurus diurus ning pemerintah jare njaluk gekne omah nggih bapake jare. Lah wong wis ora enak, wong wis ninggal gekne omah. Paling sing nggene ya anak putune minggu terusan. Enak-enak Mbah Mega iki saya tuweke pola iki jan enek mas aku. Tapi ada bener iki nggih Kang. Iki video iki sapa sing gawe iki jan enek jan. Lah iya to, lek menurutku pribadi ya winginane nyapa pas Jokowi njabat sebagai presiden kan ya wonge dheke to, wonge Mega to. Nyapa ora usul jang gekne omah dhewe almarhum Pak Soekarno kuwi. Kok malah saiki lho, pas pemerintahane Prabowo iki jan gua duit ae mas aku malah wis enek. Komen sak kene Kak, komen iki, komen di sebelah kene komen. Crit. Makin lama makin lucu Mamak Banteng ini, ya kan? Ada aja permintaannya. Hah? Aduh, Megawati. Yang mau kita tanya teman-teman, sejak kapan di negeri ini ada orang mati butuh rumah? Ya? Sejak kapan orang yang udah meninggal diberikan fasilitas rumah? Hah? Tambah lucu kan? Tambah lucu apa tambah bagaimana ini? Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Hah? Dia mengatakan, bapak saya presiden pertama Republik ini. Itu betul. Bapak saya sang proklamator. Itu juga betul. Bapak saya pahlawan nasional. Siapa yang bilang tidak? Ya kan? Tapi bapak saya tidak punya rumah. Itu katanya. Makanya dia katanya sedang mengurus administrasinya untuk meminta rumah jatah Bung Karno. Kan tambah lucu. Hah? Sejak kapan rupanya orang yang sudah meninggal diberi jatah rumah oleh negara? Hah? Kalaupun memang mendapat jatah, yang dia bilang sedang mengurus administrasinya ribet, dia kan pernah jadi presiden. Iya kan? Kenapa tidak dia yang membuat peraturan perundangannya memberikan rumah kepada Bung Karno?
Hah? Kok enggak dari zaman Pak SBY? Kok enggak di zaman Pak Jokowi? Hah? Kok mesti sekarang dia ucapkan itu? Iya kan? Mau untuk siapa rumah itu? Hah? Lucu kan? Tambah lucu. Ini ketua umum PDIP ini. Hah? Anak-anak Soekarno kaya-kaya. Semua kaya. Cucunya kaya, cicitnya pun kaya. Itu anaknya si Puan Maharani itu kan kaya. Hartanya sampai lebih puluhan miliar. Hah? Jadi apa maksud Megawati ini? Hah? Meminta rumah kepada Bung Karno. Apa dia dimimpi sama Bung Karno supaya meminta jatah rumah kepada pemerintah negeri ini? Ya? Tambah lucu kan? Tambah lucu, tambah stres, atau tambah gimana? Karena udah pikun. Hah? Karena udah sepuh. Udah 80 lebih umurnya. Kan begitu? Megawati. Baru dengar saya, ya. Udah 50 tahun umur saya, baru dengar ada orang yang udah meninggal 30 tahun lebih minta jatah rumah sama negara. Di zaman dia dulu kan bisa dibuatnya peraturannya. Mau 1 rumah, 2 rumah untuk seorang proklamator bangsa ini bisa dibuatnya kan? Kok mesti sekarang dia berkoar-koar? Hah? Udah mulailah ya, udah mulai boleh sadar ini ya. Tapi karena keserakahannya akan kekuasaan, sampai-sampai dia semua ucapkan. Yang nggak penting pun sama sekali dia ucapkan. Ya begini dia. Karena apa? Nafsu berkuasa itu terlalu besar di hatinya dan di pikirannya. Ya, ya seperti Megawati ini. Ya, jadi ya kita berdoalah supaya Megawati ini sadar diri, ya. Istirahatlah di rumah, ya. Udah waktunya memikirkan akhirat. Jangan terlalu haus akan kekuasaan. Ya Bu, ya. Banyak istighfar Bu. Ya, banyak istighfar. Udah keriput itu wajah. Ya, ingat, usia tidak ada yang tahu. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak minta ampun kepada Allah ya, supaya andai azal menjemput, indah menjalaninya. Deddy Sitorus mencium ada pihak yang coba mendongkel Megawati saat Kongres 2025. Sinyal ada pihak yang ingin mendongkel menguat setelah curhatan yang diungkap oleh Megawati. Presiden kelima RI itu mendengar ada pihak yang ingin menggantikannya karena dianggap gagal saat Pilkada serentak 2024. Waduh, gak bahaya tak? Siapa ya kira-kira orang yang berani menggantikan posisi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP? Berani amat tuh orang. Yang jelas pasti bukan Bapak Jokowi kan? Iya kan? Kan kemarin baru dipecat. Jadi nggak mungkin kan kalian menuduh Pak Jokowi lagi sebagai orang yang ingin merebut kursi ketum PDI Perjuangan. Ya suruh, fraksi saya. Coba sih ingin tahu reaksinya. Bu Mega, suwe-suwe lama-lama aku ini denger no statement-statement jenengan itu nek. Nggih. Padahal selama ini begitu segannya saya kepada jenengan sebagai mantan presiden nggih. Semakin kesini tapi rasa empati itu rasanya wis perlahan-lahan hilang Bu. Ya itu jenengan terserah gitu loh, tapi
saya melihatnya malah wis gak ono simpati blas malahan gitu. Karena statement-statement jenengan itu sepertinya jenengan itu orang yang paling menguasai negeri ini. Hei Polri, ya toh, aku yang bikin kamu loh. Saya suruh fraksi-fraksi saya loh, video lengkapnya golek ono dhewe dulur nduk ngene sing tak state. Terima kasih. Nggih. Padahal sadar enggak sih jenengan itu? Pemilu dia ini loh 16%, Bu. Pemilu kemarin itu 16%, apa yang dibanggakan? Jenengan bersyukurlah parlemen ijek menguasai nggih. Tapi ibarat kaki sudah pincang sebelah. Jadi legislatif menguasai tapi eksekutif enggak. Eksekutif, legislatif gak ada eksekutifnya ya sementah. Artinya dua-duanya harus sama-sama jalan. Sama ini ku pincang, Bu. PDIP ku pincang. Saya berbicara, saya termasuk orang yang mengikuti mulai ijek PDI ini Pak Suryadi sampai menjadi PDIP, adanya kuda tuli. Sampai akhirnya jenengan diunggahno dadi wakil presiden sampai Gus Dur. Akhirnya munggah dadi presiden menggantikan Gus Dur dengan cara yang dipaksakan, mohon maaf dalam tanda petik. Nggih. Maju dhewe gak dadi lho. Saya melihatnya PDIP tidak ada tokohnya hebat. PDIP itu hanya terbawa nama besar Pak Karno. Nggih. Dulu ijek kegawa nama besar Pak Karno, Megawati anaknya Soekarno. Orang termasuk orang tua saya juga berharap bahwa Megawati bisa mentalnya seperti bapaknya, bermental patriotik. Iya. Tapi apa kenyataannya? Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, khususnya wong tua aku dewi gitu loh. Tidak sesuai harapan. 3 tahun menjabat. Oke lah mek 3 tahun terlalu singkat. Berikutnya nyalon ora dadi. Baru muncul Pak Jokowi 2 periode. Ngene ijek berkelit bahwa Jokowi gak ono PDI iso apa gitu. Itu sebenarnya orang sudah pada tahu PDI gak ono Pak Jokowi. Gak bisa sehebat ini, segede ini gitu loh. Nggih. Terbukti tinggal Pak Jokowi, Ganjar. Ora dadi dan 16%, betapa tragisnya. Harusnya introspeksi, wis ora kok sok-sokan saya yang buat Polri, saya yang membuat KPK dan sebagainya. Dari video yang saya state ini, saya menyimpulkan bahwa jenengan sehingga Polri, KPK dan sebagainya itu apa yang jenengan kerjakan sebagai pemimpin negara ini itu berharap semuanya karena pamrih. Kon tak dadekno ya Polri ya. Tapi lindungono aku lho ya. Kon kudu loyal sama saya lho ya. Apa perintahku kudu melok lho ya. KPK, ngene anak buahku sing korupsi ojo diudik-udik lho ya. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Kelihatan sekali undat-undat. Apa undat-undat bahasa Indonesia niki? Yo ono pamriye gitu loh. Jadi begitu apa namanya wis gak dadi, akhirnya diundat-undat kon biyen aku sing gawe. Kamu dulu aku yang gini. Rakyat sekarang udah pada tahu, Bu. Jadi jenengan ngancam fraksi saya di DPR, nanti yang saya suruh baru tahu, Bu. Ya, seberapa besar kekuatannya jenengan? Seberapa besar orang yang mendukung PDIP? Logika aja. Orang 16% kok. Dan tidak semua orang PDIP loyal 100% kepada PDIP. Kader-kader PDIP belum tentu 100% loyal kepada PDIP. Tapi nih, statement jenengan seperti itu, orang akhirnya bisa menyimpulkan. Yang saya khawatirkan, orang menyimpulkan, oh ternyata
PDIP ini apa namanya mengandalkan fraksi-fraksinya, apa anggotanya yang duduk di parlemen untuk memusuhi pemerintah dan sebagainya. Kalau menyimpulkan itu rakyat Indonesia, Bu, PDIP yang dimusuhi. Ijek akeh rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah daripada mendukung PDIP. Garis bawahi itu ya, Bu. Makanya berstatement hati-hati. Kalau hanya sekedar gak milih PDIP ya gak apa-apa sih an. Tapi kalau lebih dari itu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya Bu, sebagai ketua umum juga kepada kader-kadernya, please deh, jangan terlalu congkak, jangan terlalu sombong. Ingat, loyalis PDIP tinggal berapa? Ya 16% itu yang loyalis PDIP. Gitu masih diandalkan. Itu pun tidak 100% loyal. Sor sawu bakul kembang. Lu saya kan pernah presiden, wakil presiden. Jadi jangan main-main sama saya. Nenek juga, Wak, kalau seandainya bukan anaknya Bung Karno ataupun Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, nenek itu cuma tukang pecel kok, bukan presiden. Nenek mendapatkan jabatan presiden itu dengan cara yang kotor, yaitu melengsarkan Pak Gus Dur dan membuat berita-berita yang aneh-aneh tentang Pak Gus Dur, bersekongkol dengan Amin Rais untuk mendapatkan jabatan menjadi presiden. Nenek juga kalau seandainya dulu bukan terlahir dari keturunan Bung Karno, bukan anaknya presiden nenek itu. Jadi nenek itu jangan sombong. Kehidupan semua orang tuh beda semua, Nek. Jangan samakan. Nenek itu cuma siapa di negara ini. Janganlah berkata hal seperti itu dengan sombong, dengan belagu. Seolah-olah lebih hebat nenek dari yang lain. Sudahlah nenek. Rakyat di negara ini tahu nek siapa nenek itu sebenarnya. Tidak lebih dari provokator. Jadi janganlah nek buat hal-hal yang aneh-aneh. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua, sudah pintar. Mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi jangan suka buat yang aneh-aneh, nek. Itu aja sih. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar ya. Terkait hal-hal yang sudah dilihat, sudah disaksikan, tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu dikomentari, silakan. Dan jangan lupa kepada para sahabatku sekalian setelah menyaksikan video tadi, namun belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.